Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malida Salma Arumdalu dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Kali ini video ini dibuat untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah praktik audit, yaitu mengenai pengujian substantif atas transaksi asuransi dibayar di muka dan persediaan barang. Jadi dalam video kali ini ada dua pokok pembahasan materi, yaitu yang pertama mengenai kasus 1, yaitu asuransi dibayar di muka. Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan kertas kerja audit D1, yaitu mengenai asuransi dibayar di muka, dan yang kedua kita akan membahas mengenai kasus 2, yaitu mengenai persediaan barang, yaitu kita akan membahas bagaimana penyelesaian dan cara mengerjakan kertas kerja audit C1. Nah, selanjutnya ini ada kasus yang pertama, yaitu PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal mencatat asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp76.421, dan pada akhir tahun juga pada tanggal 31 Desember 2019 dicatat juga beban asuransi sebesar
Rp26.913.578. Berikut ini hasil konfirmasi kepada perusahaan asuransi PT Fatrisial. Jadi asuransi apa saja? Yang pertama ada asuransi mesin pabrikasi dengan nomor polis 60 218049 dengan tanggal 29 April 2018. Jangka waktu 3 tahun dan dengan premi sebesar Rp17.888.832. Lalu yang kedua ada asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628418003 dengan tanggal yaitu 30 November 2019 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp40.128.876. Rupiah. Lalu yang C atau yang ketiga ada asuransi kebakaran pabrik atau gudang A, yaitu dengan nomor polis 4628418001 tanggal 28 Februari 2017. Jangka waktunya 3 tahun dan dengan premi sebesar Rp20.711.772. Lalu yang ketiga ada asuransi kendaraan dengan nomor polis AB 6048R3. Tanggalnya 28 Desember 2017 dengan jangka waktu 3 tahun sama seperti sebelumnya dan dengan premi sebesar Rp14.118.660. Lalu untuk yang kelima ada asuransi kebakaran pabrik B dengan nomor polis 4628418002 dengan tanggal 30 Juni 2019. Jangka waktunya 3 tahun dan dengan premi sebesar Rp28.614.060. Jadi kelima asuransi tadi ada asuransi mesin pabrikasi, ada asuransi kebakaran kantor pusat, ada asuransi kebakaran gedung A, ada asuransi kendaraan dan ada asuransi kebakaran pabrik B. Jangka waktunya sama yaitu 3 tahun semuanya. Nah, diketahui juga dalam ilustrasi kasus tersebut saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Ada asuransi kendaraan dengan saldo asuransinya sebesar Rp9.412.440. Lalu yang kedua ada saldo asuransi mesin pabrikasi yaitu sebesar Rp13.913.536. Lalu yang ketiga ada asuransi kebakaran pabrik A. Saldonya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp7.931.087. Jadi ada 3 saldo asuransi di muka pada tanggal 31 Desember 2018. Lalu dalam kasus pertama ini kita diminta untuk selesaikan kertas kerja audit D1 atau KKA D1.
dan berikan usulan jurnal penyesuaian apabila terjadi selisih perhitungan beban asuransi antara auditor yang tercatat oleh perusahaan tersebut. Nah, ini ada perhitungan beban asuransi dari kelima asuransi tadi. Untuk yang pertama ada asuransi mesin pabrikasi, yaitu untuk mencari beban asuransi sama dengan premi asuransi dibagi jangka waktu dikali jumlah bulan pembebanan tahun. Diketahui dalam ilustrasi tadi bahwa premi asuransi mesin pabrikasi sebesar Rp17.888.832. Lalu diketahui juga jangka waktunya ada 3 tahun. Lalu tanggalnya dimulai dari 29 April 2018. Lalu untuk menghitung beban asuransinya sebagai berikut. Rp17.888.832 dibagi 36 bulan dikali 12 bulan. 36 bulan tadi didapat dari jangka waktu yang diketahui, yaitu 3 tahun. Jadi dijadikan bulan. Jadi ada 36 bulan. Lalu untuk 12 bulan ini bagaimana mencarinya? Untuk asuransi mesin pabrikasi ini kan tadi dimulai pada April 2018 dengan jangka waktu 3 tahun. Berarti kita mulai hitung dari 2018 dimulai dari Mei. Kenapa dimulai dari Mei? Karena tadi asuransi mesin pabrikasinya dimulai pada tanggal 29 April. Jadi kita menghitungnya mulai dari Mei sampai Desember untuk tahun pertamanya, tahun 2018, yaitu ada 8 bulan. Lalu untuk tahun 2019 yaitu kita menghitungnya 1 tahun penuh, yaitu dari Januari sampai Desember ada 12 bulan. Lalu untuk 2020-nya juga kita menghitungnya 1 tahun penuh dari Januari hingga Desember ada 12 bulan. Lalu untuk tahun terakhir yaitu tahun berakhirnya asuransi yaitu tahun 2021, kita menghitungnya sisanya dari tadi kan tahun 2018 mulainya dari Mei sampai Desember. Lalu di tahun 2021 sisanya yaitu dari Januari hingga April, yaitu ada 4 bulan. Nah, karena kita di sini akan menyelesaikan kertas kerja audit D1 atau KKA D1 tahun 31 Desember 2019, maka kita akan memakai tahun yang 2019, yaitu Januari hingga Desember, ada 12 bulan. Itu kenapa tadi beban asuransinya ada yang dikalikan 12 bulan. Jadi hasilnya ada Rp5.962.944 untuk beban asuransi asuransi mesin pabrikasi yang pertama. Jadi dari tahun 2018 tadi jika di total bulannya hingga tahun 2021 ada 36 bulan sesuai dengan jangka waktunya, yaitu 8 bulan ditambah 12 bulan ditambah 12 bulan ditambah 4 bulan. Jadi totalnya ada 36 bulan sesuai dengan jangka waktu yang diketahui di ilustrasi soal. Lalu untuk yang kedua ada asuransi kebakaran kantor pusat. Jadi untuk menghitung beban asuransinya sama dengan premi asuransi dibagi jangka waktu dikali jumlah bulan pembebanan tahun. Diketahui dalam ilustrasi kasus
Preminya sebesar Rp40.128.876 untuk asuransi kebakaran kantor pusat dan dengan jangka waktu 3 tahun dan tanggalnya dimulai dari 30 November 2019. Jadi untuk menghitung beban asuransinya sama dengan Rp40.128.876 dibagi 36 bulan dikali 1 bulan. 36 bulan tadi diperoleh dari jangka waktunya 3 tahun dijadikan bulan, jadi ada 36 bulan. Lalu untuk 1 bulannya, karena asuransi tadi dimulai dari November 2019, jadi pada tahun 2019 terhitung hanya 1 bulan, yaitu Desember. Lalu untuk tahun 2020-nya 1 tahun penuh, yaitu dari Januari hingga Desember ada 12 bulan. Lalu untuk tahun selanjutnya ada tahun 2021, yaitu sama dihitung 1 tahun penuh, jadi Januari hingga Desember sama dengan 12 bulan. Dan untuk tahun terakhir atau tahun berakhirnya asuransi yaitu dihitung dari Januari hingga November, ada 11 bulan. Jadi karena kita akan menyelesaikan kertas kerja audit D1 tahun 31 Desember 2019, maka yang kita gunakan adalah tahun 2019, yaitu ada 1 bulan. Jadi tadi dikali 1 bulan, 1 bulannya dapat dari perhitungan tadi. Jadi beban asuransi kendaraan kantor pusat diperoleh sebesar Rp1.114.691. Jadi totalnya tadi bulannya jika dijumlah ada 1 bulan ditambah 12 bulan ditambah 12 bulan ditambah 11 bulan, totalnya ada 36 bulan. Jadi sesuai dengan jangka waktunya, yaitu 3 tahun. Selanjutnya kita akan menghitung yang ketiga, yaitu ada beban asuransi kebakaran gudang atau pabrik A. Beban asuransi sama dengan premi asuransi dibagi jangka waktu dikali jumlah bulan pembebanan tahun. Diketahui di ilustrasi kasus soal, preminya sebesar Rp20.711.772. Lalu diketahui juga jangka waktunya yaitu selama 3 tahun. Lalu diketahui juga tanggalnya asuransi dimulai dari 28 Februari 2017. Lalu untuk menghitung beban asuransinya kita cari sama dengan Rp20.711.772 dibagi 36 bulan dikali 12 bulan. 36 bulan tadi diperoleh dari jangka waktu yang diketahui, yaitu 3 tahun. 3 tahun sama dengan 36 bulan. Lalu dikali 12 bulan didapat dari karena dimulainya asuransi pada Februari 2017. Jadi tahun 2017 dimulai dari Maret hingga Desember ada 10 bulan. Lalu tahun 2018 ada Januari sampai Desember, kita hitung 1 tahun penuh, yaitu ada 12 bulan. Lalu untuk tahun 2019 dihitung juga 1 tahun penuh dari Januari hingga Desember, yaitu 12 bulan. Lalu untuk tahun berakhirnya asuransi yaitu kita hitung dari Januari, seharusnya dari Januari hingga Februari ada 2 bulan. Jadi diperoleh hasilnya beban asuransi dari asuransi kebakaran pabrik atau gudang A
sebesar Rp6.903.924. Jadi dari tahun 2017 hingga berakhirnya asuransi tadi, bulannya jika ditotal dari 10 bulan ditambah 12 bulan, ditambah 12 bulan, ditambah 2 bulan, totalnya ada 36 bulan, yaitu sama dengan jangka waktu yang diketahui oleh ilustrasi. Lalu selanjutnya yang keempat, kita akan menghitung asuransi kendaraan, yaitu beban asuransi sama dengan premi asuransi dibagi jangka waktu, lalu dikali jumlah bulan pembebanan tahun. Diketahui dalam ilustrasi kasus pertama tadi, preminya sebesar Rp14.118.660 dan diketahui juga jangka waktunya selama 3 tahun dan tanggal dimulainya asuransi mulai 28 Desember 2017. Lalu untuk menghitung beban asuransinya sama dengan Rp14.118.660 dibagi 36 bulan dikali 12 bulan. 36 bulan tadi diperoleh dari jangka waktu asuransinya selama 3 tahun dijadikan bulan, jadi ada 36 bulan. Lalu untuk yang 12 bulan karena tadi dimulai asuransinya pada Desember 2017, jadi 2017 tidak dihitung 0 bulan. Lalu untuk 2018-nya kita hitung dari Januari hingga Desember ada 12 bulan. Lalu tahun 2019-nya sama, dari Januari hingga Desember ada 12 bulan. Lalu untuk tahun terakhir atau berakhirnya asuransi dari Januari hingga Desember 12 bulan. Karena kita akan menyelesaikan kertas kerja audit atau KKA D1 tahun 31 Desember 2019, maka yang kita pakai adalah perhitungan tahun 2019. Jadi ada 12 bulan. Itu tadi kenapa dikali 12 bulan. Jadi diperoleh perhitungan beban asuransi kendaraan sebesar Rp4.706.220. Lalu selanjutnya ada perhitungan dari asuransi kebakaran pabrik atau gudang B. Beban asuransi sama dengan premi asuransi dibagi jangka waktu dikali jumlah bulan pembebanan tahun. Diketahui di ilustrasi kasus pertama, yaitu premi sebesar Rp26.614.060. Diketahui juga jangka waktu asuransinya selama 3 tahun. Lalu diketahui juga tanggalnya asuransi dimulai dari 30 Juni 2019. Lalu untuk perhitungan beban asuransi kendaraan pabrik B, kebakaran pabrik B, yaitu diperoleh dari Rp26.614.060 dibagi 36 bulan, lalu dikali 6 bulan. 36 bulan tadi diperoleh dari jangka waktunya ada 3 tahun dijadikan bulan, jadi ada 36 bulan. Lalu untuk 6 bulannya karena asuransi dimulai dari Juni 2019, jadi untuk tahun pertama tahun 2019 kita hitung mulai dari Juli hingga Desember ada 6 bulan. Lalu untuk tahun selanjutnya tahun 2020, yaitu kita hitung 1 tahun penuh dari Januari hingga Desember ada 12 bulan.
Lalu selanjutnya tahun 2021 sama, kita hitung dari Januari hingga Desember ada 12 bulan. Lalu tahun terakhir yaitu tahun berakhirnya asuransi, yaitu tahun 2022, yaitu Januari hingga Juni, ada 6 bulan. Karena kita akan menyelesaikan kertas kerja audit atau KKA D1 tahun 31 Desember tahun 2019, maka yang kita gunakan yaitu tahun 2019, ada 6 bulan. Jadi kenapa tadi dikali 6 bulan? Maka diperoleh perhitungan beban asuransi kebakaran pabrik atau gudang B sebesar Rp4.769.010. Jadi tadi dari 2019 hingga 2022 total bulannya, jika di total ada 6 bulan ditambah 12 bulan ditambah 12 bulan ditambah 6 bulan, totalnya ada 36 bulan, yaitu sama dengan jangka waktu yang diketahui di ilustrasi, yaitu selama 3 tahun. Nah, ini selanjutnya ada kertas kerja audit D1 atau KKA D1 dari PT Dana Adiwerna. Asuransi dibayar di muka dan beban asuransi pada periode atau tanggal 31 Desember 2019. Ada tabel atau kolom perusahaan, lalu ada nomor polis, ada kolom jenis pertanggungan, ada kolom jangka waktu, lalu selanjutnya ada saldo dari tahun sebelumnya, lalu ada pembayaran premi, beban asuransi, lalu ada saldo tahun 2019. Untuk perusahaan asuransi ini ada PT Fatrisial. Untuk jenis pertanggungan yang pertama ada jenis pertanggungan asuransi mesin pabrikasi dengan nomor polis 60218-049 dengan jangka waktunya 3 tahun dimulai dari 29 April 2018 sampai 29 April 2021. Untuk saldo asuransi mesin pabrikasi tahun sebelumnya atau tahun 2018 sebesar Rp13.513.536. Selanjutnya ada beban asuransi sebesar Rp5.962.944. Untuk saldo tahun sebelumnya, tahun 2018, dikurangkan dengan beban asuransi yang sudah kita cari tadi, maka hasilnya adalah saldo tahun 2019 sebesar Rp7.950.592. Untuk yang kedua ada jenis pertanggungan asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628 41 8003. Untuk jangka waktunya sama, 3 tahun dimulai dari tanggal 30 November 2019 sampai 30 November 2022. Untuk
jenis pertanggungan asuransi kebakaran kantor pusat ini tidak ada saldonya tahun lalu, tapi ada pembayaran preminya yang diketahui dalam ilustrasi kasus, yaitu sebesar Rp40.128.876. Lalu dikurangkan dengan beban asuransi yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar Rp1.014.691. Maka ketemu saldo untuk tahun 2019 sebesar Rp39.014.185 untuk asuransi kebakaran kantor pusat. Selanjutnya ada jenis pertanggungan yaitu asuransi kebakaran gudang A atau pabrik A dengan nomor polis 4628418001. Jangka waktunya masih sama, yaitu 3 tahun, dimulai dari 28 Februari 2017 sampai 28 Februari 2020. Untuk saldonya tahun sebelumnya diketahui Rp7.931.087. Lalu dikurangkan dengan beban asuransi yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar Rp6.923.924. Lalu ketemu untuk saldo tahun 2019 sebesar Rp1.027.163 untuk asuransi kebakaran gudang A-nya. Selanjutnya untuk jenis pertanggungan asuransi kendaraan dengan nomor polis AB 6048R. Jangka waktunya sama 3 tahun, dimulai dari 28 Desember 2017 sampai 28 Desember 2020. Untuk saldonya tahun sebelumnya diketahui sebesar Rp9.412.440. Lalu dikurangkan dengan beban asuransi yang sudah dihitung sebesar Rp4.706.220. Lalu ketemu untuk saldo tahun 2019-nya sebesar Rp4.706.220. Selanjutnya untuk jenis pertanggungan asuransi kebakaran pabrik B dengan nomor polis 4628418002. Jangka waktunya sama 3 tahun, dimulai dari tanggal 30 Juni 2019 sampai 30 Juni 2022. Lalu diketahui dalam ilustrasi kasus pembayaran preminya sebesar Rp28.614.060, dikurangkan dengan beban asuransi yang sudah kita hitung tadi sebesar Rp4.769.10. Lalu ketemu untuk saldo tahun 2019-nya sebesar Rp23.845.050. Lalu untuk total saldo tahun 2019 sebesar Rp76.543.210. Sedangkan total beban asuransinya sebesar Rp23.456.789.
Nah, untuk hasil yang dicatat oleh perusahaan Adiwerna ini, PT Adiwerna, untuk beban asuransinya tercatat sebesar 26.913.578 rupiah. Jadi terdapat selisih dengan beban asuransinya dikurangkan yang sudah kita hitung tadi 23.456.789 rupiah, maka ada selisih sebesar 3.456.789 rupiah. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya ada di sebelah debit sebesar 3.456.789 rupiah, dan untuk di kredit sebesar 3.456.789 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan agenda yang kedua, yaitu mengenai kasus 2, yaitu persediaan barang. Jadi kasusnya PT Dana Adiwerna Kabupaten Tegal mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 5.675.530.861 rupiah. Berikut data auditnya. Ada jenis persediaan, ada kuantitas box, dan ada nilai NRV-nya, Net Realizable Value. Jenis persediaannya apa saja untuk data yang diaudit? Yang pertama ada B6, ada kode dari barang, yaitu B604 Lemon. Lalu ada A, kode barang A601, yaitu Essen Coiration. Lalu ada A602, kode A602, yaitu untuk Essen Lemon. Lalu ada kode A603 untuk Citrun. Lalu ada kode A604 untuk Floral. Lalu ada kuantitas box. Untuk jenis persediaan B604 Lemon, kuantitasnya ada 550 box. Lalu untuk jenis persediaan A601 untuk Essen Coiration, kuantitasnya ada 250 box. Lalu untuk jenis persediaan A602 Essen Lemon, kuantitasnya ada 225 box. Selanjutnya untuk jenis persediaan A603 Citrun, kuantitasnya ada 240 box. Lalu yang terakhir jenis persediaan A604 Floral, kuantitasnya ada 200 box. Lalu untuk NRV-nya, untuk jenis persediaan B604 Lemon, NRV-nya yaitu 1.366.723 rupiah per box. Lalu untuk jenis persediaan A601 Essen Coiration, NRV-nya yaitu 76.850 rupiah per botol. Lalu untuk jenis persediaan A602 Essen Lemon, NRV-nya yaitu 87.978 rupiah per botol. Lalu untuk jenis persediaan A603 Citrun, NRV-nya 98.989 rupiah per botol. Lalu yang terakhir jenis persediaan A604
floral, NRV-nya Rp88.750 per botol. Lalu ada catatannya. Untuk B604 lemon itu satu box sama dengan 20 botol, dan untuk satu botolnya sama dengan 2 ons. Lalu A601 Essence Coirations satu box sama dengan 20 botol, dan untuk satu botolnya sama dengan 5 ons. Lalu untuk A602 Essence Lemon satu boxnya sama dengan 20 botol, dan untuk satu botolnya sama dengan 5 ons. Lalu untuk A603 Citrun satu boxnya sama dengan 25 botol, dan untuk satu botolnya sama dengan 5 ons. Lalu untuk A604 Floral satu boxnya sama dengan 25 botol, dan untuk satu botolnya sama dengan 5 ons. Lalu pada kasus 2 ini mengenai persediaan barang, kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit C1 atau KKA C1 apabila menggunakan metode biaya FIFO. Dan kita juga disuruh untuk memberikan usulan jurnal penyesuaian apabila ada perbedaan perhitungan yang dilakukan antara auditor dengan jumlah yang tercatat oleh perusahaan. Langsung saja kita ke perhitungannya. Yang pertama untuk jenis barang dengan kode B604 lemon. Tadi jumlah kuantitasnya ada 550 box. Jadi untuk menghitung ada berapa jumlah botolnya, yaitu 550 box tadi dikali 20 botol, karena tadi untuk catatan jenis barang B604 lemon untuk satu boxnya sama dengan 20 botol, jadi dikalikan 20 botol, jadi sama dengan 11.000 botol. Untuk jenis persediaan B604 lemon, jumlah botolnya ada 11.000 botol. Lalu selanjutnya kita menghitung jumlah ons. Jadi tadi 11.000 botol kita kali dengan 2 ons, karena dalam catatan tadi untuk jenis persediaan B604 lemon satu botolnya sama dengan 2 ons. Jadi 11.000 tadi kita kali dengan 2 ons, jadi sama dengan 22.000 ons. Untuk jenis persediaan dengan kode B604 lemon, jumlah onsnya sebesar 22.000 ons. Lalu diketahui juga NRV-nya sebesar 1.366.723 per box. Lalu kita menghitung biaya yang digunakan atau yang dipilih, mana yang lebih rendah. Jadi untuk menggunakan metode FIFO, adalah first in first out. Jadi pertama masuk ya pertama dikeluarkan. Jadi kita lihat dari ilustrasinya tadi, dalam voucher pembelian persediaan selama tahun 2019 terakhir masuk untuk kode B604 lemon itu ada pada tanggal 25 bulan 12 2019 yang dibeli dari atau disuplai dari supplier PT Ariel Fatrisial, yaitu dengan harga per boxnya
sebesar 1.366.723 rupiah. Jadi 550 dikali dengan 1.366.723 rupiah. Jadi sama dengan 751.697.650 rupiah. Setelah diperoleh nilai tadi sebesar 751.697.650 rupiah dibagi dengan jumlah boxnya, karena B604-nya kita menghitungnya per box, jadi dibagi 550 box. Jadi harganya diperoleh 1.366.723 rupiah. Jadi diperoleh kosnya atau biayanya sebesar 1.366.723 rupiah, lalu dibandingkan dengan NRV-nya. NRV-nya diketahui di soalnya sebesar sama dengan kosnya, yaitu 1.366.723 rupiah. Lalu untuk HPP harga pokoknya per unit kita tentukan, yaitu karena NRV-nya dan kosnya tadi sama, jadi kita tentukan HPP per unitnya yaitu dengan harga 1.366.723 untuk jenis persediaan B604 lemon. Lalu selanjutnya untuk perhitungan jenis persediaan A601 Essence Coeration. Diketahui kuantitasnya ada 250 box. Lalu untuk menghitung jumlah botolnya 250 dikali 20. Kenapa? Karena dalam catatan tadi untuk jenis persediaan A601 Essence Coeration satu boxnya sama dengan 20 botol, jadi dikali 20 botol, 250 box dikali 20 botol, jadi sama dengan 5.000 botol. Untuk jenis persediaan A601 Essence Coeration jumlah botolnya yaitu 5.000 botol. Selanjutnya kita menghitung jumlah ons. Jadi dari 5.000 botol tadi dikali 5 ons. Karena di dalam catatan untuk jenis persediaan A601 Essence Coeration untuk satu botolnya sama dengan 5 ons. Jadi 5.000 dikali 5 ons sama dengan 25.000 ons. Jadi untuk jenis persediaan A601 Essence Coeration jumlah onsnya sebesar 25.000 ons. Lalu diketahui juga NRV-nya sebesar Rp76.850 per botol. Lalu kita menghitung HPP-nya menggunakan metode FIFO. Jadi dalam voucher pembelian tadi yang terakhir masuk dikeluarkan yaitu tanggal 25. Jadi untuk kode A601 ini kita cari masuknya di tanggal berapa aja, lalu kita keluarkan. Untuk A601 ada di tanggal 25 bulan 12 2019 sejumlah 60 box, sejumlah 60 box, lalu dikalikan dengan 1.478.000 rupiah, diperoleh dari tabel supplier
dari PT Ariel Fatrisal yang menyuplai perusahaan ini. Nah, ada 60 box dengan harganya 1.478.000 per boxnya, lalu dikalikan. Maka diperoleh hasil 86.680.000 rupiah. Lalu untuk jenis barang A601 juga terdapat pada tanggal 25 bulan 8 2019 dari supplier PT Amrullah. Ada 50 box dikali 1.527.540 rupiah, lalu dikalikan diperoleh hasil 76.377.000 rupiah. Lalu A601 ini juga ditemukan pada tanggal 25 bulan 6 2019 oleh supplier PT Salsabila, yaitu sebanyak 140 box. Kenapa 140 box? Tadi 250 box dikurangi dengan 60 box dikurangi dengan 50 box. Jadi sisanya berapa? Nah, sisanya ada 140 box dikalikan dengan 1.562.700. Jadi diperoleh hasil 218.778.000 rupiah. Lalu tadi dijumlahkan semua dari 88.680.000 rupiah ditambah 76.377.000 rupiah ditambah 218.778.000 rupiah ditambah. Jadi totalnya ada 383.835.000 rupiah dibagi dengan 5.000 botol. Jadi diperoleh harga 76.767 rupiah. Lalu kita bandingkan dengan NRV-nya. NRV-nya diketahui untuk jenis barang A601 Essence Coiration ini sebesar 76.850 rupiah. Jadi untuk menentukan HPP per unitnya kita ambil harga yang terendah. Jadi kita pilih harga yang 76.767 rupiah untuk jenis barang A601 Essence Coiration. Selanjutnya untuk perhitungan jenis barang A602 Essence Lemon. Ada kuantitasnya sejumlah 225 box. Jadi untuk mencari jumlah botolnya 225 box dikali dengan 20. Kenapa 20? Karena dalam catatan untuk jenis barang A602 Essence Lemon untuk satu boxnya sama dengan 20 botol. Jadi 225 tadi dikali dengan 20 botol. Jadi diperoleh hasil 4.500 botol. Jadi untuk jumlah botol jenis persediaan A602 Essence Lemon jumlah botolnya ada 4.500 botol. Lalu untuk menghitung jumlah ons dari 4.500 botol tadi dikali dengan 5 ons. Kenapa dikali dengan 5 ons? Karena dalam catatan tadi untuk jenis barang A602 Essence Lemonnya untuk satu botolnya itu sama dengan 5 ons. Jadi 4.500 tadi dikalikan dengan 5 ons sama dengan 22.500 ons. Jadi untuk jenis persediaan barang A602 Essence Lemon ini jumlah onsnya sebesar 22.500 ons.
Lalu untuk NRV-nya juga diketahui sebesar Rp87.978 untuk per botolnya. Lalu untuk mencari HPP per unitnya, kita lihat untuk kode barang A602 masuk dalam voucher tanggal berapa saja. Yang pertama ada di tanggal 25 bulan 6 tahun 2019, yaitu pada supplier tadi kodenya 602 untuk Esen Lemon. Ada di supplier PT Atalah dan PT Salsabila. Nah, jadi untuk tanggal 25 bulan 6 2019, 75 box dikali dengan Rp1.319.800, jadi sama dengan Rp98.985.000. Lalu untuk kode A602 ini juga muncul pada tanggal 25 bulan 6 2019 di PT supplier PT Atalah yang tadi di PT Salsabila. Lalu kode A602 ini juga muncul di PT Atalah, yaitu sebanyak 50 box dikali dengan Rp1.668.442, jadi sama dengan Rp98.442.100. Lalu untuk kode A602 juga muncul pada tanggal 25 bulan 3 2019 di PT Fatullah sebanyak 100. Kenapa 100? Diperoleh dari 225 box dikurangi 75 box dikurangi 50 box, jadi sisanya ada 100 box dikalikan Rp1.980.439, jadi sama dengan Rp198.043.900. Lalu untuk jenis barang jenis persediaan barang A603 Citron, jumlah kuantitasnya ada 240 box. Lalu untuk menghitung jumlah botolnya dihitung dari 240 dikali dengan 25. Kenapa 25? Karena dalam catatan tadi untuk jenis persediaan A603 Citron untuk satu boxnya sama dengan 25 botol, jadi 240 dikalikan dengan 25, jadi sama dengan 6.000 botol. Untuk jenis persediaan A603 Citron, jumlah botolnya sejumlah 6.000 botol. Lalu untuk menentukan jumlah onsnya, 6.000 botol tadi dikalikan dengan 5 ons. Kenapa 5 ons? Karena dalam catatan tadi untuk jenis persediaan A603 Citron, untuk satu botolnya itu sama dengan 5 ons. Jadi 6.000 dikali 5 ons sama dengan 30.000 ons. Jadi untuk jumlah botol persediaan A603 Citron, jumlah onsnya sebesar 30.000 ons. Lalu diketahui NRV-nya untuk jenis persediaan A603 Citron, NRV-nya yaitu 98.989
rupiah per botol. Lalu untuk jenis persediaan A603 Citruine ini keluar di tanggal berapa aja sih? Yang pertama kita lihat yang paling pertama masuk, yaitu ada untuk kode A603 ada di tanggal 25 bulan 12 tahun 2019, yaitu di PT A603 di PT Aris supplier PT Aril Fatrisal, yaitu ada 80 box dikalikan dengan 2.452.500 sama dengan 196.200.000. Lalu untuk kode A603 ini juga keluar di tanggal juga masuk di tanggal 25 bulan 8 tahun 2019 di PT A603 di PT supplier PT Amrullah sebanyak 80 box dikalikan 2.441.250 rupiah. Lalu ada juga di tanggal 25 bulan 6 2019 oleh supplier untuk kode A603 ada di supplier PT Atalah sebanyak 80 box. Kenapa 80 box? Diperoleh dari 240 box dikurangi tadi pada tanggal 25 bulan 12 80 box dikurangi 80 box di tanggal 25 bulan 8, jadi sisanya ada 80 box dikalikan harga 2.513.625 rupiah, yaitu sama dengan 201.090.000 rupiah. Selanjutnya untuk jenis persediaan A604 floral, kuantitasnya ada 200 box. Jadi untuk menghitung jumlah botolnya ada 200 dikali 25 botol. 25 botol ini diperoleh dari catatan untuk tadi di ilustrasi kasus kedua, catatan untuk jenis persediaan barang A604 floral untuk satu boxnya sama dengan 25 botol. Jadi 200 dikali 25 botol sama dengan 5.000 botol. Jadi untuk persediaan A604 floral jumlah botolnya ada 5.000 botol. Lalu untuk menghitung jumlah ons diperoleh dari 5.000 botol tadi dikalikan dengan 5 ons. Kenapa 5 ons? Catatan untuk A604 floral untuk satu botolnya itu sama dengan 5 ons. Jadi 5.000 botol dikalikan dengan 5 ons. Jadi sama dengan 25.000 ons. Untuk jumlah ons jenis persediaan barang A604 floral jumlah onsnya sebesar 25.000 ons. Lalu diketahui dalam ilustrasi kasus 2 NRV-nya yaitu sebesar Rp88.750 per botolnya. Lalu untuk jenis barang A604 floral ini tuh disuplai dari mana aja, tanggal berapa aja, yaitu A604 ini ada pada tanggal 28 bulan 8 tanggal 25 bulan 8
disuplai oleh supplier A604. Supplier A604 oleh supplier PT Amrullah sebanyak 90 box. Jadi 90 dikali dengan 2 juta, ada 180 juta. Lalu untuk kode A604 ini juga ada pada tanggal 25 bulan 6 yang disuplai oleh supplier PT Salsabila. Jadi dikalikan 50 dikalikan dengan 1.999.200. Jadi sama dengan 99.960.000 rupiah. Lalu A604 ini juga ada pada tanggal 25 bulan 3 yaitu sebanyak 60. Mengapa 60? Yaitu diperoleh dari 200 dikurangi dengan 90 dikurangi dengan 50. Jadi sisanya ada 60 box. Lalu dikalikan dengan harga 2.638.500 rupiah. Jadi sama dengan 158.310 rupiah. Hasil perhitungan tadi di jumlah yaitu 180 juta ditambah 99.960.000 rupiah ditambah dengan 158.310.000 rupiah. Jumlahnya ada sebesar 438.270.000 rupiah dibagi dengan jumlah botol A604 floral yaitu ada 5.000 botol, maka diperoleh kosnya sebesar 57.654 rupiah. Lalu NRV-nya untuk A604 floral yaitu sebesar 88.750 rupiah. Nah, untuk menentukan HPP per unitnya kita bandingkan antara kos dan NRV-nya mana yang terendah. Nah, kita gunakan yang terendah dipilih sebagai HPP per unitnya. Jadi untuk jenis persediaan barang A604 floral HPP per unitnya sebesar Rp87.654. Selanjutnya ada kertas kerja audit C1 dari perusahaan PT Dana Adiwerna, persediaan barang periode atau tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama ada jenis persediaan B604 lemon dengan jumlah box ada 550 box. Lalu jumlah botolnya ada 11.000 botol. Lalu jumlah onsnya ada 22.000 ons. Selanjutnya ada harga pokok per unitnya yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar Rp1.366.723. Lalu untuk harga pokok penjualan diperoleh dari harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah boxnya yaitu sebesar Rp751.697.650. Lalu untuk jenis persediaan yang kedua ada jenis persediaan A601 Essen Coiration. Untuk jumlah boxnya ada 250 box. Lalu jumlah botolnya ada 5.000 botol. Lalu jumlah onsnya ada 25.000 ons. Selanjutnya untuk harga pokok per unitnya yang sudah kita hitung
sebesar Rp76.767. Lalu untuk harga pokok penjualannya diperoleh dari harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botol. Diperoleh Rp383.835.000. Selanjutnya untuk jenis persediaan A602 Esen Lemon. Jumlah boxnya ada 225 box. Untuk jumlah botolnya ada 4.500 botol. Lalu untuk jumlah onsnya ada 22.500 ons. Selanjutnya untuk harga pokok per unitnya yang sudah kita hitung sebesar Rp87.878. Untuk harga pokok penjualannya diperoleh dari harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botolnya, yaitu sebesar Rp395.451.000. Selanjutnya ada jenis persediaan A603 Citrun dengan jumlah box 240 box, jumlah botol 6.000 botol, jumlah ons 30.000 ons. Harga pokok per unit sebesar Rp98.765. Untuk harga pokok penjualannya diperoleh dari harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botolnya, yaitu sebesar Rp592.590.000. Lalu selanjutnya untuk jenis persediaan A604 Floral. Jumlah boxnya ada 200 box. Lalu jumlah botol ada 5.000 botol. Jumlah onsnya ada 25.000 ons. Lalu untuk harga pokok per unitnya sebesar Rp87.654. Selanjutnya untuk harga pokok penjualan diperoleh dari harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botol. Didapat Rp438.270.000. Lalu untuk jenis persediaan dengan kode A tadi dijumlah, maka ketemu Rp810.146.000. Lalu ditambahkan dengan yang atas jenis persediaan kode B, Rp759.697.650. Maka totalnya sebesar Rp2.541.843.650. Lalu untuk hasil persediaan barang yang dicatat oleh perusahaan sebesar Rp5.675.530.861. Jadi ada selisih antara yang dicatat oleh perusahaan dan yang dihitung oleh auditor tadi yang sebesar 2 miliar sekian. Lalu hasil yang dicatat oleh perusahaan tadi dikurangkan dengan hasil yang dihitung oleh auditor, maka diperoleh selisih persediaan sebesar Rp3.113.687.211. Maka kita catat jurnal penyesuaiannya di sebelah debit harga pokok persediaan sebesar Rp3.113.687.211. Lalu di sebelah kredit persediaan barang
sama sebesar 3.113.687.211 rupiah. Jadi itu tadi cara-cara penyelesaian kertas kerja audit D1 dan kertas kerja audit C1 mengenai asuransi dibayar di muka dan persediaan barang. Semoga video ini bisa membantu kalian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.